yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Christ in the vessel, we can smile at a storm as we are sailing home. Shalom adik-adik, senang sekali nih Kak Stefani bisa berjumpa dengan kalian di acara Sailing Home. So, are you ready to sail together with Jesus? Siapkah kalian untuk berlayar bersama dengan Tuhan Yesus? Oh, yes. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap dari kami. Hari ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau saja. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. So, are you ready kids? Let's start! Shalom adik-adik semuanya. Yuk sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Sukacita pujian ada di setiap rumah kita semua. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan.
kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, anak Tuhan Yesus ada sukacita hari ini. Amin. Di dalam keadaan apapun, kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan kita harus selalu tersenyum. Semua tepuk tangan. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Give me all. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King Kita of ulang Kings. ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing Kita home. sailing yuk. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Say give me all. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the Say King it one of more Kings. time. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Haleluya. Shalom adik-adik, mari sama-sama hari ini kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita ya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
ya Allahku. Mari adik-adik, hari ini sama-sama kita sembah Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya. Buat adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Shikaralabaya rabaya masyane. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Urana masyane, haleluya. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Uralaba shikaralaba ralaba ya rabashane. Oh ya rarararabo, ya shikaralaba ralaba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikaralaba ralaba 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 shikaralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Oh Kau baik Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman, mari kita mulai berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk kebangkitan semua anak-anak yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong jamah mereka dan beri mereka hati yang rindu untuk mencari dan melayani Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Pak Jokowi sampai ke semua pemimpin di pelosok Indonesia. Tuhan, tolong beri hikmat agar Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID ini dan Indonesia tetap damai selalu. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, biarlah semua gereja tetap bersatu, tetap taat, dan tetap menyembah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik,
Wah, senang sekali nih kita bisa bertemu kembali. Kakak mengucap syukur kalian anak-anak yang setia mengikuti ibadah online setiap minggunya. Hari ini kita mau sama-sama belajar yuk tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan sukacita yang Kau berikan sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan juga urapi setiap adik-adik yang di rumah. Biarkanlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-firman-Mu. In the name of Jesus, amen. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ingin menunjukkan suatu ilustrasi buat kalian. Kalian perhatikan ya. Nah adik-adik, kakak di sini punya botol nih yang sudah diisi dengan air. Ini seperti kehidupan kita adik-adik yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi kita diajarin untuk rajin berdoa. Nah kadang-kadang kita nggak bisa berdoa lama-lama Kak Stefani. Paling aku berdoa mungkin maksimum 15 menit. It's okay. Lihat ya apa yang terjadi ya. Wah, hidup kalian sudah berubah karena kalian sudah memiliki doa-doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun doanya nggak perlu panjang-panjang. Terus aku disuruh kakak sekolah minggu juga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Benar adik-adik, tapi Kak Stefani, aku nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan lama-lama. Aku juga nggak bisa bermain alat musik. It's okay, yang penting kalian memuji dan menyembah Tuhan setiap harinya dengan setia. Wah, lihat hidup kalian sudah berubah lagi karena kalian memiliki pujian dan penyembahan yang luar biasa. Tetapi adik-adik, Kak Stefani juga sering bilang sama adik-adik, kalau kita juga harus membaca Alkitab. Lihat ini ya. Nih, ini adalah lambang Alkitabnya. Kak Stefani, aku nggak bisa baca Alkitab panjang-panjang. Satu hari cuma satu pasal aja. Boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting kalian setia adik-adik. Nih, lihat ya. Kak Stefani gunting di sini. Kak Stefani masukkan lagi. Wah, apa yang terjadi Kak Stefani? Sepertinya tidak terjadi apa-apa dengan kehidupan kita. Oke, perhatikan ya adik-adik ya. Seperti tadi kakak bilang, mungkin kalian gak bisa nyanyi yang panjang-panjang. Mungkin kalian doanya gak yang panjang-panjang. Bahkan kalian baca Alkitabnya pun gak harus 10 pasal dalam sehari. Tapi apa yang dilihat sama Tuhan? Kelihatannya gak ada apa-apa Kak Stefani. Dengerin ya. Tuhan melihat, lihat di sini. Wah, ada gambar hati. Ternyata yang Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Apakah kita memiliki kasih kepada Tuhan Yesus? Atau kita cuma doa supaya dilihat orang? Kita nyanyi kencang-kencang untuk dilihat orang. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi sekali lagi kakak ingin kasih tahu, yang membuat perbedaan adalah pada saat kita berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, disertai dengan hati yang sayang sama Tuhan Yesus, hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita sama-sama lihat ya, apa yang terjadi ketika semuanya ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, disertai dengan sikap hati yang benar. Perhatikan ya adik-adik apa yang terjadi ya. Wah, lihat apa yang terjadi adik-adik. Doa kalian, pujian penyembahan kalian, pembacaan Alkitab kalian penuh dengan kuasa. Itu semua karena ada kasih Kristus, karena kalian mencintai Tuhan Yesus. Wah, lihat adik-adik apa yang terjadi ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan membaca Alkitab disertai dengan hati yang mencintai Tuhan Yesus. Lihat hasilnya, semuanya itu memiliki kuasa. Apa yang mustahil Tuhan jadikan tidak mustahil. Perkara-perkara yang sulit
Ternyata kalian bisa melakukannya bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam doa, pujian, dan penyembahan kalian. Haleluya. Sekarang kita sama-sama mengerti adik-adik betapa pentingnya sikap hati kita ketika kita mempersembahkan persembahan buat Tuhan Yesus. Nah, kakak punya cerita nih, di mana ada orang yang persembahannya disukai Tuhan dan ada juga yang ditolak sama Tuhan loh. Wah, kira-kira kenapa ya? Ceritanya seperti ini. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai seorang peternak. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Wah, kira-kira kenapa ya Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Ternyata Tuhan bukan hanya melihat seberapa banyak persembahan yang kita berikan loh, tetapi sikap hati kita pada saat kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Kain tidak mencintai Tuhan, tetapi Habel mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Habel memberikan hasil-hasil yang terbaik kepada Tuhan karena ia sangat mengasihi Tuhan. Kalian tahu apa yang dilakukan Kain ketika dia membiarkan dosa itu tumbuh di dalam hatinya? Kain merencanakan sesuatu yang buruk terhadap adiknya. Wow, menyeramkan ya. Kata Kain kepada Habel, "Marilah kita pergi ke padang." Wah, dia mengajak adiknya adik-adik untuk pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Wah, sangat tidak baik ya perbuatan Kain ini. Dia tidak memiliki kasih. Dia tidak mengasihi adiknya dan juga Tuhan. Lalu firman Tuhan datang kepada Kain. "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya Kain ya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Katanya seperti itu. Maka firman Tuhan lagi datang. "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Wah, lihat adik-adik, penting sekali ya untuk kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya dengan kasih Kristus. Dan semuanya itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Tuhan tidak melihat seberapa panjang doa kita, seberapa banyak ayat-ayat yang kita pelajari atau kita baca dalam satu hari. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan seperti Habel? Seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Yuk kita baca sekali lagi ya. Allah adalah kasih,
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Biarlah kasih Allah ada di dalam hati kita adik-adik. Dan kita juga harus terus mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita sekarang berdoa ya. Kakak ajak kalian berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu sampai pada hari ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik, kakak ajak kalian untuk mengangkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Allah. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Hidup kalian akan terus naik, hidup kalian akan diberkati, akan dilindungi, dan kalian akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. God bless you adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak doain semuanya dalam keadaan sehat ya. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan hari ini tentang pengampunan ya adik-adik. Nah hari ini kakak mau ajak adik untuk bikin ini. God wants me to forgive others from my heart. Nih pas dibuka lagi. Nah, forgive your brother or sister from your heart. Itu ada di Matius 18 ayat 35. Kita mau bikin sama-sama ya. Ayo kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Berikut bahan-bahan yang diperlukan ya. Pertama-tama kita ambil kertas yang ukuran 7x30 ini, kita lipat jadi 2, kita lagi ke dalam supaya ada garis yang terbentuk. Setelah itu kita bikin model zigzag. Sebelahnya juga kita lipat lagi, terus lipat lagi ke dalam. Nah, jadi deh model zigzag. Dan begini bentuk polanya ya adik-adik. Sekarang kakak mau gambar lagi bentuk hati. Kakak pakai pensil ya, kita bisa pakai pensil dulu supaya kalau ada yang kurang rapi kita bisa hapus dulu atau bikin sebagus-bagusnya ya. Setelah jadi, nah kita baru pakai marker untuk tebelin bentuk hatinya. Warna markernya terserah ya adik-adik. Udah jadi. Oke, berikutnya kita ambil lem, kita taruh lem di bagian dalam sebelah kanan dan bagian dalam sebelah kiri ya. Nah sekarang kakak mau mulai gunting. Kita gunting bentuk hati sebelah kanan, dan disitu kita gunting lagi sebelah kirinya. Oke, sekarang kakak mau mulai gambar lagi sisi kiri hatinya ya. Kita pakai pensil, jadi kalau salah kita bisa hapus. Kalau setelah udah bagus, baru kita ambil marker lagi, bisa ambil marker warna lain, kita tebelin lagi seperti tadi. Jadi next kakak mau ambil pensil warna, kakak ambil warna merah, terserah adik-adik mau warna apa ya. Kita kasih sedikit shadow di bagian hati, bagian luar ini ya. Nah untuk bagian dalam kakak juga kasih sedikit motif ya, adik-adik juga bisa kasih motif, terserah. Oke, berikutnya kakak mau gambar pintu hati. Nih ada pintunya nih, dan terakhir kita ambil gunting untuk gunting lagi bagian ujung atasnya biar rapi. Dan ini kartunya sudah jadi. God wants me to forgive others from my heart. Tuhan mau kita mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Forgive your brother or sister from your heart. Itu ada di Matius 18 ayat 35 ya adik-adik. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, kita mau selalu mengampuni. Amin adik-adik. Mengampuni dari dalam hati. Nah adik-adik, nanti kartu ini juga bisa dijadiin kartu ucapan saat adik-adik mau kasih kado ke temannya. Tinggal ditempel di depan dan di dalamnya bisa tulis kartu ucapannya ya adik-adik. Oke,
Selamat mencoba. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gunakanlah media sosial untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Yuk sama-sama kita lihat video Kids Zoom dan Little Arrow Class. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam. Senyum dulu. Ayo pasangin dulu lagunya. Are you ready guys? Oke, let's do it. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesus. Jauh semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahku kau ada, karena Engkau Yesus. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita ngarap ondel-ondelnya. Ondel-ondel adik anaknya boy, anaknya ngigel terit soy. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494. Ayo mari enyak, babe, encang dan encing. Ayo ajak ente pade untuk merayakan ulang tahun Kota Jakarta di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 27 Juni 2021. Sampai ketemu ya. Plang dung plang plang plang.